Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kembali lagi kita di PJJ Ekonomi untuk pertemuan ke-11. Kali ini kita akan belajar tentang inflasi. Inflasi ini adalah lanjutan dari PJJ sebelumnya tentang indeks harga. Apa nanti kaitannya dengan indeks harga dan inflasi? Kita akan pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami pengertian dan penyebab inflasi. 2. Mampu memahami jenis dan teori inflasi. Yang ketiga, nanti mampu menghitung laju inflasi. Dan yang keempat, nanti mampu menganalisis dampak dan cara mengatasi inflasi. Nah, sekarang coba amati. Di sini ada penjual telur. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu memperhatikan harga-harga kebutuhan sehari-hari? Jika seorang mengabaikan harga kebutuhan hidup, mungkin ia tidak tahu tren naik turunnya harga yang menyebabkan inflasi. Jadi, inflasi akan menentukan harga pasar barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merupakan pelaku bisnis, hal tersebut akan mempengaruhi proses operasional perusahaan. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut inflasi melalui pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka yang panjang. Jadi, ketika misalnya hari ini harga naik, itu belum bisa dinyatakan inflasi. Kenapa? Karena naiknya itu bukan dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Selanjutnya, penyebab inflasi itu apa saja? Sebenarnya penyebab inflasi utamanya adalah jumlah uang yang beredar itu naik atau meningkat. Inflasi dapat terjadi karena uang beredar terlalu banyak, sehingga masyarakat semakin ingin membelanjakan uangnya. Nah, apabila jumlah barang yang tersedia tidak diimbangi dengan permintaan pasar, harga barang pasti akan naik, ya kan? Nah, meskipun demikian, banyaknya uang beredar tidak hanya satu-satunya penyebab inflasi. Jadi gini, kalau masyarakat itu memegang uang terlalu banyak, sedangkan barang yang di masyarakat itu hanya sedikit, nah berarti permintaan barang kan meningkat, barangnya sedikit. Hasilnya, barang yang sedikit tadi harganya menjadi mahal. Nah, kalau itu berlanjut dalam jangka panjang, itu menyebabkan inflasi, ya. Jadi penyebab inflasi adalah jumlah uang beredar naik, menyebabkan harga barang atau jasa juga akan naik, ya. Nah, jenis inflasi itu ada 2. Yang pertama, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Ada inflasi tertutup, closed inflation. Kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Ya, ini hanya untuk barang yang satu atau dua jenis barang saja. Yang kedua, inflasi terbuka, open inflation. Kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. Jadi ini rata-rata semua barang dan jasa itu naik. Tidak hanya satu dua barang saja, tapi memang rata-rata mayoritas barang dan jasanya mengalami kenaikan. Itu inflasi terbuka. Yang ketiga, inflasi tidak terkendali, hyperinflation. Inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus naik dan menyebabkan nilai uang terus merosot. Ya kan? Ini semakin naik, akhirnya uang kita itu jadi nggak bernilai harganya. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ada demand pull inflation. Inflasi terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produk. Ya. Yang kedua adalah cost push inflation. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas satu-satu. Nah, ini inflasi karena kenaikan permintaan, demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Ya. Nah, di sini ada kurvanya. Kurva pertama untuk inflasi kenaikan permintaan. Jadi pertama, titik keseimbangan itu mula-mula di E1, ya, dengan harga di P1
dan jumlah barang yang diminta di Q1. Permintaannya tuh naik dari D1 ke D2, tapi sementara barang yang ditawarkan itu tetap, S-nya tetap, ya kan? Nah, jadi titik keseimbangannya pun akan bergeser ke kanan atas dari E1 ke E2. Alhasil harganya juga akan naik dari P1 P2. Kemudian permintaan barang dan jasa, jumlah barang dan jasanya juga akan naik dari Q1 ke Q2. Ya, itu adalah inflasi karena kenaikan permintaan. Jadi barang yang diminta itu terlalu banyak, terjadi kenaikan. Nah, itu menyebabkan harganya naik karena jumlah permintaannya pun juga ikut naik. Seperti itu. Yang kedua, cost push inflation, inflasi karena naiknya biaya produksi. Cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Harganya naik, tapi jumlah produksinya turun. Kenapa? Karena biaya produksinya itu mahal. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor, diantaranya 1. Perjuangan serikat buruh berhasil menuntut kenaikan upah. Ya, jadi kita tahu bahwa salah satu faktor produksi itu kan sumber daya manusia. Nah, sebagai balas jasa dari sumber daya manusia itu kan kita harus membayar upah, produsen itu harus membayar upah pegawai. Nah, kalau pegawainya minta kenaikan gaji, alhasil biaya produksi barang dan jasanya juga akan naik. Ya, kalau perusahaan nggak siap terhadap kenaikan upah dan gaji pegawainya, maka dia akan menaikkan harga barang dan jasa, ya kan? Tapi ketika di sisi lain, ketika dia nggak siap, dia juga bisa berdampak pada penurunan jumlah produksinya untuk nutup biar biaya operasionalnya cukup. Karena kan modal perusahaan ada yang terbatas. Yang kedua, suatu industri yang sifatnya monopolistis. Ya, jadi hanya dikuasai oleh satu orang penjual saja. Nah, kalau hanya dikuasai satu orang penjual saja, berarti kan dia sebagai price maker atau pembuat harga. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku industri. Ya, salah satu contoh yang tak asing lagi adalah krisis minyak yang terjadi pada tahun 1972 sampai 1973 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga minyak. Kita tahu bahwa minyak itu menjadi sangat penting dalam industri ya, karena rata-rata industri itu kan memakai mesin, dan mesin itu rata-rata alat pelumasnya, alat untuk operasionalnya, alat untuk menggerakkannya itu rata-rata memakai minyak. Nah, jadi kenaikan harga minyak itu sangat berpengaruh penting terhadap inflasi yang disebabkan oleh cost push inflation, naiknya biaya produksi. Nah, di sini ada kurva untuk inflasi karena naiknya biaya produksi. Misal titik keseimbangan mula-mula itu terletak pada E1 dengan harga P1 dan barang yang ditawarkan Y1, ya kan? Nah, karena biaya produksi naik sementara permintaannya tetap, permintaannya tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang karena menjadi E2, dan harganya naik, jumlah yang ditawarkan berkurang dari Y1 ke Y2, jumlahnya berkurang, barang yang ditawarkan berkurang, tapi harganya naik dari P1 ke P2, maka dia bergeser ke kiri atas. Ya, jadi harus diingat kalau tadi yang pertama tadi karena kenaikan jumlah permintaan itu bergesernya ke kanan atas. Kalau yang kedua karena inflasi naiknya biaya produksi, dia bergesernya ke kiri atas. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Nah, di sini juga ada inflasi menurut sifatnya. Yang pertama, inflasi ringan atau merayap, creeping inflation. Inflasi kurang dari 10% setahun. Masih ingat nggak kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan indeks harga? Ketemu kan hasilnya kan? Indeks harga dikurangi 100%, hasilnya berapa? Kalau negatif berarti deflasi, penurunan harga. Kalau dia naik berarti inflasi. Nah, angka persentase itu ketika kurang dari 10%, maka dia termasuk inflasi ringan. Kalau inflasi sedang, lajunya berkisar antara 10-30% per tahun. Kalau angka hasilnya itu antara 10-30% per tahun, berarti dia inflasi sedang.
Kalau inflasi berat, laju inflasinya mulai dari 30 sampai 100% setahun. Ya. Keempat, inflasi sangat berat, hyperinflation, laju inflasinya lebih dari 100% setahun. Nah, dari sini kita kemarin indeks harga itu untuk menghitung kenaikan penurunan harga ya. Nah, setelah ini kita akan menghitung laju inflasi untuk menentukan dia termasuk inflasi jenis apa. Ya, nanti. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang teori inflasi. Ada 3, Irving Fisher, yaitu teori kuantitas. Yang kedua, Keynes atau teori Keynes. Dan yang ketiga adalah Gunnar Myrdal, teori strukturalis. Ada 3 tokoh ya. Untuk yang pertama, teori kuantitas. Teori kuantitas menyatakan inflasi terjadi karena 2 hal. Yang pertama, peran jumlah uang yang beredar. Semakin besar JUB, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, maka inflasi juga akan meningkat, ya kan? Semakin banyak orang memegang uang, pasti inflasi juga akan meningkat. Yang kedua, harapan, expectation, masyarakat tentang kenaikan harga. Jika masyarakat beranggapan bahwa harga-harga akan naik, maka mereka akan menyimpan uang mereka dalam bentuk barang, sehingga permintaan akan meningkat. Ya enggak? Ketika kalian tahu, oh besok itu harga, misalnya apa ya, harga contoh, oh besok itu adalah harga bensin meningkat, harga BBM akan naik, ya kan, diumumkan seperti itu. Pasti hari ini kalian akan setidaknya untuk penjual bensin eceran, hari ini dia akan ibaratnya membeli bensin dengan jumlah yang banyak, berarti kan kenaikan permintaan. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi. Yang kedua, teori Keynes. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena 1, keinginan berlebihan dari suatu golongan masyarakat. Ada yang fanatis ya, dia menginginkan suatu barang tertentu dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, pemerintah menutup anggaran defisit belanja dengan cara mencetak uang baru. Nah, ini adalah kebijakan yang mungkin bisa menyebabkan inflasi, dan itu kebijakan yang kurang tepat. Yang ketiga, pengusaha memperoleh kredit. Ya. Selanjutnya ada teori strukturalis. Teori strukturalis menyatakan bahwa inflasi ditimbulkan oleh ketidakelastisan produsen dalam menghasilkan barang, khususnya sektor pangan. Ya, jadi dia tidak elastis, tidak fleksibel untuk menghasilkan barang, terutama dari sektor pangan. Kenapa? Karena sektor pangan itu adalah kunci dari perekonomian ibaratnya. Setiap orang kan secara kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmani kan membutuhkan makanan. Jadi produsen makanan itu harus elastis ya, harus elastis itu berarti fleksibel ya. Dia harus, misalnya harga bahan baku naik, dan dia juga harus mempertimbangkan jangan sampai ketika bahan bakunya naik dia langsung menyetop produksinya, mengurangi jumlah produksinya. Makanya mereka harus pintar-pintar bagaimana cara mengolah agar produksinya tetap berjalan namun tetap bisa mengambil untung ya. Contoh, di negara berkembang, pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk, sehingga harga bahan makanan meningkat. Ya, angka pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada angka pertumbuhan atau angka penyediaan makanan. Akibatnya makanannya harganya jadi meningkat. Nah, di sini kita akan belajar tentang menghitung laju inflasi. Rumus menghitung laju inflasi itu diambil dari IHK. IHK kemarin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 kali 100%. IHKN itu harga konsumen periode sekarang. Jadi ini laju inflasi sekarang ya. Sama dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya dibagi indeks harga konsumen periode sebelumnya kali 100%. Jadi misalnya IHK tahun 2020 berarti laju inflasi tahun 2020, berarti cara menghitungnya adalah IHK tahun 2020 dikurangi IHK tahun sebelumnya yaitu 2019 dibagi tahun 2019 kali 100%. Tahun atau dengan kata lain, tahun yang dihitung dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya kali 100%. Nanti hasilnya dalam bentuk persentase. Di
Di sini ada contohnya. Harga beras IR64 di Bandung pada bulan Juli sebesar 3.700 per kilogram, sedangkan pada bulan Agustus sebesar 4.500 per kilogram. Jika IHK bulan Juli adalah 100, maka tentukan IHK bulan Agustus dan laju inflasi untuk bulan Agustus. Ya. Nah, menentukan IHK dulu. IHK itu kan harga sekarang dibagi harga lalu kali 100%. 4.500 dibagi 3.700 kali 100%. Jadi IHK bulan Agustus itu 121,62%. Laju inflasinya untuk bulan Agustus 121,62% dikurangi IHK N-1 tadi diketahui 100 untuk bulan Juli dibagi 100 kali 100%. Jadi laju inflasi bulan Agustus sebesar 21,62%. Masih ingat nggak termasuk inflasi dalam kategori apa? Ringan, sedang, berat, atau hiper? Ini masuk dalam kategori sedang. Ingat nggak? 10-30%. 21,62 terletak di antara 10-30%. Maka dia masuk dalam kategori sedang. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi. Dampak inflasi itu ada dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ada beberapa pihak yang dia berdampak positif, ada pihak-pihak yang dia mendapatkan dampak negatifnya. Untuk dampak positif ada 3 pihak. Yang pertama debitur, orang yang meminjam uang, ya, yang ngutang. Saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Karena kan dia memegang uang banyak kan, jadi nilai real, nilai daya belinya itu lebih kecil daripada sebelumnya dia utangnya. Contoh gini, dulu kalian utang sebesar 10 juta. Dulu 10 juta itu bisa buat beli 1 motor misal. Nah, sekarang itu uang 10 juta belum bisa buat beli motor, tapi kan nilai nominalnya tetap sama, 10 juta sama 10 juta. Tapi nilai realnya, daya belinya berbeda. Sebelum kalian utang itu, nilai 10 juta itu sangat berarti sekali, uang 10 juta bisa buat 1 motor. Tapi untuk sekarang, utangnya masih 10 juta, tapi bagi debitur, bagi dia diuntungkan, karena 10 juta sekarang kan tidak terlalu berarti. Buktinya buat beli motor aja nggak bisa. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan. Kenapa? Ini adalah pengusaha-pengusaha yang dia cerdik, dalam artian dia mampu untuk menutupi biaya produksinya dengan kenaikan harga. Jadi kan dia bisa menjual, karena masyarakat memegang uang banyak, berarti ibaratnya ketika dia menjual barang dan jasanya dengan harga yang tinggi, masyarakat pun masih mampu membelinya. Kenapa? Karena masyarakat kan memegang uang banyak. Ya. Ketiga, produsen. Jika harga barang naik, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang diminta. Ya kan? Kita tahu bahwa harga barang naik, pasti kita sebagai seorang produsen, kita akan berusaha untuk memproduksi barang, meningkatkan jumlah produksi barang agar bisa mencukupi permintaan pasar. Ya kan? Nah, dampak negatifnya ada kreditur, orang yang memberi hutang. Nilai uang yang mereka dapatkan lebih sedikit dibanding saat meminjamkannya atau sebelum inflasi. Ini kebalikan dari debitur ya. Dulu saya minjamkan 10 juta itu bisa buat beli motor, tapi ketika si A sudah mengembalikan ke saya, uang 10 jutanya tidak bisa buat beli motor karena inflasi. Nilai uangnya menurun, daya belinya menurun. Yang kedua, orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap menurun karena gajinya tetap, tapi harga barang kan naik. Contoh ya, untuk PNS yang gajinya tetap ya, naiknya karena golongan dan sebagainya, itu karyawan-karyawan dengan penghasilan tetap per bulannya itu sangat dirugikan. Kenapa? Uang yang diterima penghasilannya kan tetap, sedangkan harga-harganya kan naik. Yang ketiga, perekonomian nasional. Meningkatnya suku bunga akan menyebabkan menurunnya tingkat investasi dan menurunnya daya saing produk nasional. Ya. Yang keempat, penabung. Nilai real ya uang akan menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai.
Ya, jadi orang yang nabung dalam bentuk tabungan pasif di bank, tabungan, terus kemudian dalam bentuk deposito, itu kan penabung ya. Itu ketika inflasi dia dirugikan. Kenapa? Karena uang tabungannya, nilai realnya kan akan menurun. Beda halnya dengan investor nanti. Kalau investor bermain saham, dia akan disesuaikan dengan kurs, dengan pertimbangan inflasi dan sebagainya. Bisa dipahami? Jika bisa, kita lanjut untuk yang terakhir, cara mengatasi inflasi. Ada 3 kebijakan. Kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan moneter adalah pemerintah melalui BI mengeluarkan kebijakan untuk menekan laju inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi kalau kebijakan moneter money, berarti yang melakukan adalah BI, pemerintah melalui BI. Jadi yang memegang peran penting adalah BI sebagai Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pada pendapatan negara dari sektor pajak dan belanja negara. Jadi kalau fiskal ini kaitannya dengan nanti tarif pajak, pendapatan dan belanja negara melalui APBN, kalau di daerah ya APBD. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tidak mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, kita bahas satu-satu untuk setiap kebijakannya. Untuk kebijakan moneter, tujuannya adalah 1. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada 4 cara. Yang pertama adalah politik cadangan kas atau cash ratio policy. Bank sentral mewajibkan untuk meningkatkan persediaan uang kas pada bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Ya, jadi bank itu memiliki cadangan kas di banknya. Pemerintah BI melalui BI itu meminta rasio cadangan kasnya itu naik untuk setiap bank ya. Misalnya awalnya itu 1M naik menjadi 2M. Nah, secara tidak langsung kan bank akan berusaha bagaimana caranya bisa menarik uang dari masyarakat agar masyarakat tuh bisa menabung, entah dengan cara memberikan promo dan sebagainya. Tujuannya adalah agar uang di masyarakat itu bisa ditarik di bank, karena bank juga harus bisa menutupi cadangan kasnya, rasio cadangan kasnya. Yang kedua, politik diskonto atau diskon policy. Menaikkan suku bunga agar minat masyarakat menabung tinggi. Nah, kalau tahu suku bunga naik, suku bunga bank naik, masyarakat akan lebih senang pinjam atau menabung. Kalau tahu suku bunganya naik, pasti akan lebih senang untuk menabung, ya kan? Karena harapannya dia akan mendapatkan bunga yang tinggi, maka uang yang dari masyarakat bisa ditarik. Yang ketiga, politik pasar terbuka, open market policy. Bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang. Ada surat berharga ya, ada suku, ada reksadana, dan sebagainya. Nah, ada SUN, surat utang negara. Jadi ketika dia menjual surat berharga ke masyarakat, berarti kan uang masyarakat bisa ditarik, diganti dengan tadi, surat berharga tadi. Yang keempat, politik pembatasan kredit, plafon kredit policy, atau ketatkan pemberian kredit ya. Menyeleksi kredit berdasarkan kualitas dan kuantitas ya. Jadi kredit sekarang tidak bukan dipersulit ya, tapi kredit itu diketatkan, lebih selektif lagi, kredit selektif ya. Kalau ibu bilang kebijakan moneter itu adalah najunake. Nah, naikkan cadangan kas. Jual surat berharga. Nah, naikkan suku bunga. Oke, ketatkan pemberian kredit. Najunake atau kejunana ya. Kalian bisa buat singkatan-singkatan yang lain. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada 2 yang paling penting, poin pentingnya. Yang pertama, menekan atau menghemat pengeluaran negara atau belanja negara. Permintaan akan barang dan jasa semakin berkurang sehingga harga barang akan turun. Ya. Jadi belanja itu dihemat ya. Karena kalau pemerintah nggak menghemat belanja, berarti kan uang yang nyebar ke masyarakat itu kan akan banyak. Kalau dia bisa berhemat, maka permintaan akan barang dan jasa akan berkurang, sehingga diharapkan harga barang akan turun. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Rumah tangga dan perusahaan konsumsinya akan turun. Ya enggak? Menaikkan tarif pajak. Kalau tarif pajaknya tinggi, berarti kan
sebagian uangnya akan memiliki porsi yang lebih besar untuk dapat dibayarkan pajaknya, untuk membayar pajak. Makanya porsi untuk konsumsinya kan akan berkurang. Harapannya rumah tangga dan perusahaan konsumsinya akan turun. Seperti itu. Yang terakhir, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Ada 3. 1. Menaikkan hasil produksi. Dengan pemberian subsidi dan penambahan barang yang ada di pasar bisa dengan membuka keran impor. Ya. Menaikkan hasil produksi, memberikan subsidi, kemudian tadi kan kuncinya kan harga naik karena barang yang diminta kan sedikit. Nah, kalau seandainya menaikkan hasil produksi dengan memberikan subsidi terhadap bahan baku, subsidi minyak dan sebagainya, harapannya produsen bisa mencukupi mencukupi jumlah permintaan barang dan jasa pasar, sehingga nanti harganya akan turun. Yang kedua, kebijakan upah. Dengan membatasi kenaikan upah sehingga penghasilan masyarakat menjadi stabil. Ya. Kenaikan upah harus dibatasi, ada aturannya. Nah, sekarang lagi trennya bukan tren ya, lagi ada dilema antara Omnibus Law yang salah satu tuntutannya adalah berkaitan dengan sistem upah. Ya, nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, pengawasan harga dan distribusi. Menetapkan harga eceran tertinggi atau HET dan pengawasan distribusi barang. Jadi pemerintah itu harus juga untuk mengawasi harga dan distribusi barang. Yang sering kelihatan itu ada harga eceran tertinggi untuk obat ya, untuk obat. Kalau kalian bisa lihat obat itu di ujung kanan atas di sampulnya itu ada tulisannya HET. Misalnya obat obat batuk sirup gitu. Harganya itu kan biasanya rata-rata 5.000 dan sebagainya. Nanti di HET di ujung itu harga eceran tertinggi misalnya 6.500. Jadi penjual itu tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi. Nah, itu salah satu caranya. Mungkin di Jawa harganya 5.000, di Bengkulu harganya 6.000, di Papua sana nggak boleh dia menjual dengan harga 10.000. Maksimal adalah 6.500 HET-nya. Dan pengawasan distribusi barang ya. Salah satu yang sekarang lagi minggu-minggu ini lagi susah adalah tentang LPG, tabung gas LPG bersubsidi ya. Sekarang kan lagi langka. Nah, itu pengawasan distribusi barang itu harus selalu diawasi ya. Agar apa? Agar harganya tidak melambung tinggi karena kelangkaannya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, ini ada evaluasi. Sebenarnya evaluasi ini kita sharing ya, kayak kita berpendapat. Nah, Ibu sudah menyediakan 2 kasus. Mari berpendapat. Kasus yang pertama, ketika terjadi inflasi, minat masyarakat untuk menabung di bank kan makin menurun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melalui Bank Sentral mengeluarkan kebijakan moneter. Analisislah kebijakan moneter yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut dan jelaskan alasannya. Untuk kasus kedua, Pak Diki seorang pegawai di perusahaan penerbitan buku yang memperoleh penghasilan tetap tiap bulan. Suatu saat terjadi inflasi yang menyebabkan harga barang menjadi mahal. Analisislah dampak yang dirasakan Pak Diki akibat terjadinya inflasi tersebut dan jelaskan alasannya. Ya, kalian pahami dulu kasus 1 dan kasus 2. Kemudian tugasnya adalah pilihlah satu kasus dari kedua kasus tersebut. Jadi kalian hanya memilih kasus 1 atau kasus 2. Kemudian analisislah dan berilah pendapat terkait kasus tersebut. Jadi kalian jawab. Analisislah kebijakan moneter yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut dan jelaskan alasannya untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, analisislah dampak yang dirasakan Pak Diki akibat terjadinya inflasi tersebut dan jelaskan alasannya. Ya. Setelah kalian bisa memilih satu dari 2 kasus ini, misalnya, saya memilih kasus 1. Nah, kalian jawab dulu pertanyaannya ini. Kalian tulis di buku tugas, kasus dan jawabannya. Kemudian kalian berpendapat. Karena Ibu rindu dengan suara-suara kalian, maka pendapat kalian itu bisa kalian rekam, harus kalian rekam.
Kalian berbicara, kalian ungkapkan pendapat kalian, kemudian kalian rekam, dan hasil rekamannya itu kalian kirim melalui WA ke Bunita. Ya, bisa dipahami. Sekali lagi Bu ulang ya. Pilih satu kasus dari 2 kasus ini, kemudian analisislah, jawablah pertanyaan analisisnya. Kalian tulis dulu di buku tugas, kemudian kalian baca atau kalian berpendapat, kemudian direkam. Yang dikirim ke ibu itu adalah hasil analisisnya yang berbentuk tulisan dan hasil rekamannya. Ya, tidak ada batasan untuk hasil rekamannya, terserah kalian mau 1 menit, 2 menit, terserah bebas. Tidak ada batasan untuk berapa durasi rekamannya. Ya, silakan dikerjakan. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan hubungi ibu melalui WA. Dan nanti batas maksimal untuk pengumpulan tugas ini, pendapat ini adalah hari ini Rabu 14 Oktober 2020 pukul 12 siang. Bagi yang mengerjakan atau telat mengumpulkan lebih dari jam 12 siang, nanti ada pengurangan nilai. Ya, ini adalah salah satu cara ibu untuk melihat kalian disiplin atau tidak. Oke. Nah, quotes untuk hari ini ada 2 orang dan ini saling berhubungan. Jika Anda bisa memimpikannya, berarti Anda pun bisa mewujudkannya. Ibu mau tanya, mimpi kalian tuh apa? Ya. Nah, jika kalian sudah punya mimpi, segera bangun mimpi-mimpimu sekarang, atau nanti orang lain yang akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpi mereka. Kalian pengen menjadi yang menyewa mimpi orang atau orang yang disewa untuk membangun mimpi mereka. Itu pilihan kalian. Ya. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.